1. Halo, perkenalkan, nama saya Dinda Ayuni Ratu Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi informatika kelas 10 bab 1 sampai bab 4. Selamat menonton. Yang pertama bab 1 yaitu integrasi aplikasi Office. Aplikasi Office merupakan perangkat lunak yang berisi paket-paket aplikasi perkantoran. Aplikasi Office diantaranya adalah OpenOffice, SoftMaker, FreeOffice, LibreOffice, WPS Office, Zoho Docs, Google Docs, iWork, dan Microsoft Office. Umumnya, aplikasi Office meliputi aplikasi pengolahan kata, aplikasi pengolahan angka, dan aplikasi untuk presentasi. Aplikasi yang terdapat pada program Microsoft Office yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, dan Microsoft Infopad. Dalam penggunaan sehari-hari, aplikasi antar Microsoft Office dapat diintegrasikan. Berikutnya bab 2 yaitu komponen utama sistem komputer. Semua sistem komputer mengalami operasi pengolahan data dengan tahapan, tahap masukan atau bisa disebut input, tahap pemrosesan atau bisa disebut processing, dan tahap keluaran yang biasa disebut output. Hardware adalah sebuah komponen dari komputer yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan manusia yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Hardware contohnya adalah CPU, keyboard, mouse, printer, dan RAM. CPU terdiri atas beberapa komponen, diantaranya unit kendali atau biasa disebut dengan control unit atau CU, kemudian unit aritmatika dan logika yang biasa disebut arithmetic and logic unit atau ALU, dan register memory. Main memory terdiri atas RAM atau random access memory dan ROM atau read only memory. Pengolahan data akan menghasilkan keluaran atau output seperti tulisan, gambar, dan suara. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer untuk menjalankan suatu perintah. Software berdasarkan jenisnya yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, dan program bantu atau utility. Yang terakhir yaitu ada brainware, yaitu adalah manusia yang terlibat dalam pemakaian serta pengaturan sistem di dalam perangkat komputer. Lanjut ke bab 3 yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan gabungan dari teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Jaringan komputer dibangun agar informasi atau data yang dibawa pengirim yaitu transmitter dapat sampai kepada penerima yaitu receiver dengan tepat dan akurat. Jenis-jenis jaringan dikategorikan berdasarkan ruang lingkup atau skala wilayah jaringan tersebut. Jenis-jenis jaringan komputer diantaranya yaitu yang pertama ada Local Area Network atau LAN, kemudian Metropolitan Area Network atau MAN, dan juga ada Wide Area Network atau WAN, dan ada Internet, kemudian yang terakhir yaitu wireless atau tanpa kabel. Dilanjut, kemudian ada tipe-tipe jaringan komputer diantaranya jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Kemudian ada topologi. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan komputer yang saat ini banyak digunakan adalah bus, ring, star, bus, tree, dan hybrid. Komponen perangkat keras jaringan diantaranya server, workstation, LAN card, boot, switch, router, kabel, dan radiator. Kemudian yang terakhir yaitu ada jenis kabel. Jenis-jenis kabel pada jaringan komputer diantaranya adalah yang pertama yaitu ada kabel serial spare wire atau UTP, kemudian ada kabel serial spare wire atau STP, kemudian ada kabel koaksial dan kabel optik. Yang terakhir di bab 4 yaitu ada analisis data.
Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, data dapat dengan mudah didapatkan melalui internet. Namun, tidak semua data yang kita butuhkan tersedia di internet. Ada dua jenis data yang dapat kita gunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang harus Anda kumpulkan langsung dari sumbernya. Adapun data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain. Biasanya data seperti ini tersedia dan dapat diunduh di internet. Kemudian ada data kontinu. Data kontinu dapat dikatakan sebagai data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan. Data ini dapat berbentuk pecahan atau desimal. Sementara data ordinal dapat menyatakan tingkatan data. Lanjut, ada big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Kemudian ada Microsoft Excel. Microsoft Excel dapat digunakan untuk mengolah data, dari mengolah data kecil hingga mengolah dataset menjadi lebih mudah untuk dipelajari dan dibaca. Untuk mengolah big data, kita dapat menggunakan pivot table ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.